Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ini adalah laporan akhir kerja kuliah nyata transformatif kerja sosial daring dari rumah. Saya melaksanakan KKN transformatif Kerso Dharma yang beralamat di Daratan RT 1 RW 5, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dukuh Daratan yang berada di wilayah Kelurahan Ngemplak berbatasan dengan Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Pucangan Kartasura, Sukoharjo di sebelah utara, Kelurahan Gumpang Kartasura dan Kelurahan Trangsan Gata di sebelah timur, Kelurahan Trangsan Gata Sukoharjo di sebelah selatan, dan Kelurahan Wironanggan Gata Sukoharjo di sebelah barat. Berdasarkan rapat RT bersama warga Dukuh Daratan, berikut kepengurusan RT di Dukuh Daratan. Rumah-rumah penduduk Dukuh Daratan belum terlalu padat, masih terdapat persawahan milik penduduk. Jika dibandingkan dengan suasana saat saya masih kecil, sekarang sudah banyak warga pendatang yang menetap di sini. Kampung semakin ramai dan terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Kurang lebih 432 jiwa penduduk terdiri dari 185 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 247 jiwa perempuan. Mayoritas warga beragama Islam, lainnya beragama Kristen dan Katolik. Fasilitas tempat ibadah ada Masjid Al-Amin yang terletak di tengah dukuh. Masjid Al-Amin memiliki kepengurusan sebagai berikut. Selain itu, fasilitas keamanan ada pos ronda. Ronda malam dilaksanakan oleh bapak-bapak setiap hari. Warga Dukuh Daratan memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai dari penjual hewan ternak seperti sapi dan kambing. Ibu Hadi seorang petani. Beliau sedang menjemur padi hasil panennya. Jika membutuhkan bibit tanaman, saya bisa membelinya dari Bapak Mulyono yang menjual berbagai bibit tanaman, baik buah-buahan hingga sayuran. Ada juga warga pengrajin kayu. Banyak bermunculan warung kelontong baru di masa pandemi COVID-19. Pengrajin emping melinjo masih bertahan hingga saat ini. Ibu Sari, buruh percetakan buku yang sedang kebanjiran order di tahun ajaran baru. Virus corona sudah menyebar hingga ke dukuh kami. Beberapa warga pernah terpapar COVID-19. Setiap daerah pasti memiliki caranya masing-masing untuk saling membantu tetangga yang positif COVID-19. Ketua RT bersama warga dukuh kami segera menanggapi ketika ada warga yang tertimpa musibah tersebut. Setiap pagi, ibu-ibu bergiliran membelanjakan bahan makanan untuk keluarga dalam masa isolasi mandiri. Sungguh memprihatinkan. Iya, bagaimana tidak? Anak-anak kecil ini masih bisa asyik berkumpul bermain dengan banyak orang tanpa memakai masker. Sebagai seorang mahasiswi, saya sangat khawatir akan kesehatan mereka dan kita semua. Saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kegiatan awal yang saya lakukan untuk membangun kesadaran warga tentang pencegahan COVID-19 adalah penyebaran flyer. Flyer tersebut berisi cara memakai masker dan mencuci tangan yang benar. Saya bersama rekan saya menempelkan flyer di gapura desa, rumah warga, dan mading masjid. Harapannya, flyer ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Kak Risma dan ini Hari berikutnya, saya bersama rekan saya mengadakan sosialisasi kepada adik-adik di Dukuh Daratan. Sosialisasi bertemakan cara memakai masker dan mencuci tangan dengan baik dan benar.
Pesertanya hanya terdiri dari 5 anak. Mengapa? Karena kami tidak ingin menimbulkan kerumunan. Dari 5 anak tersebut, kami menginstruksikan agar informasi yang mereka dapatkan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Kami mengajarkan kepada adik-adik cara memakai masker yang benar, tidak boleh terbalik ataupun diturunkan ke dagu. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar, yaitu 1. Basahi tangan dan gosok sabun pada telapak tangan sambil memutar. 2. Usap dan gosok kedua punggung tangan. 3. Gosok sela-sela jari hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan menggunakan lap bersih atau tisu. Setelah mengajarkan teorinya, sekarang giliran mempraktikkan cara mencuci tangan di depan adik-adik. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tidak boleh kehabisan akal. Kami mengadakan demo cara membuat hand sanitizer dari bahan-bahan yang ada di rumah. Aloe vera atau lidah buaya sangat mudah untuk ditanam di pekarangan rumah. Perawatannya pun mudah, namun memiliki sejuta manfaat. Bahan lainnya adalah lemon. Kita bisa membeli lemon di pasar tradisional atau supermarket terdekat. Langkah-langkah untuk membuat hand sanitizer adalah: haluskan daging lidah buaya menggunakan blender. Pastikan daging lidah buaya sudah bersih dari kulitnya. Campurkan 50 ml lidah buaya dengan 150 ml alkohol 70%. Kemudian, aduk-aduk dan diamkan selama 5-10 menit. Setelah lidah buaya dan alkohol tercampur, beri sedikit air perasan kulit lemon. Jika kita menginginkan aroma lemon yang lebih kuat, rendam kulit lemon ke campuran lidah buaya dan alkohol. Kami membagikan hand sanitizer dan masker kepada warga Dukuh Daratan. Beberapa warga kami temui di luar rumah dan ada juga yang kami datangi ke rumahnya. Bangga rasanya bisa mengenalkan produk buatan sendiri. Kami juga senang bisa berbagi dengan sesama. Semoga bermanfaat ya. Berdasarkan pengamatan saya, banyak warga yang masih minim kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun. Oleh karena itu, saya berinisiatif melakukan pengadaan fasilitas tempat mencuci tangan beserta sabun cuci tangannya. Saya dan rekan saya meletakkan tempat cuci tangan di spot yang sering dilalui warga, seperti di depan Gapura Dukuh Daratan, di pertigaan jalan, di dekat warung, dan di dekat rumah warga. Harapan saya, dengan adanya fasilitas ini, warga semakin rajin mencuci tangan memakai sabun. Artinya, mereka menjaga diri mereka dan orang-orang di sekitarnya dari virus corona. Selama pandemi COVID-19, masyarakat banyak mengeluhkan pendapatan mereka. Saya ambil contoh warga yang memiliki usaha berdagang. Saya mengenalkan penjual bibit tanaman dan makanan ringan ke salah satu e-commerce terkemuka. Biasanya, mereka berjualan secara offline di pasar tradisional atau melayani pembeli yang datang ke rumah. Sedangkan saat pandemi, berjualan secara offline dapat mendatangkan risiko. Oleh karena itu, pemasaran online merupakan salah satu cara yang inovatif agar usaha mereka tetap berjalan selama pandemi ini. COVID-19 memberikan dampak bagi dunia pendidikan. Pemerintah mewajibkan lembaga pendidikan melakukan pembelajaran secara daring dari rumah. Bagi usia anak-anak, pembelajaran daring adalah hal yang sangat membosankan. Terlebih, mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Guna mengatasi kebosanan tersebut, saya bersama rekan saya membuat kelompok belajar. Adik-adik yang kami bimbing yaitu usia sekolah dasar. Di kelompok belajar tersebut, mereka bisa mendiskusikan materi pelajaran dengan bantuan kami.
Di akhir pembelajaran, biasanya kami ajak adik-adik mewarnai bersama untuk menghilangkan lelah setelah berpikir keras. COVID-19 juga memberikan dampak pada kegiatan masyarakat. Biasanya, Duku Daratan aktif dalam berbagai kegiatan. Namun, selama pandemi, semua kegiatan dibatasi, bahkan diberhentikan. Saya khawatir jika terus-menerus dihentikan, maka warga menjadi pasif dan Duku mengalami kemunduran. Oleh karena itu, saya membantu mendesain ulang kegiatan yang ada. Yang pertama adalah kegiatan arisan ibu-ibu. Biasanya diadakan pada hari Minggu pagi, dan sambil berkumpul untuk bersosialisasi. Sebagai kegiatan yang didesain sesuai peraturan normal baru, arisan dilakukan secara banyumili. Maksudnya, ibu-ibu cukup menyetorkan arisan, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Menjaga tubuh agar tetap fit merupakan hal yang sangat diperlukan saat pandemi. Sebelum pandemi, para pemuda sering kumpul-kumpul hanya sekedar untuk mengobrol. Saat normal baru, berolahraga voli menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang yang menyehatkan. Untuk ibu-ibu, bisa melaksanakan senam setiap hari di rumah masing-masing. Dengan memanfaatkan smartphone, bisa langsung meniru gerakan senam dari YouTube. Kegiatan yang juga tidak bisa dihentikan secara terus-menerus adalah kerja bakti membersihkan lingkungan dukuh. Di masa pandemi, kerja bakti tetap bisa dilakukan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021, umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Pengurus Masjid Al-Amin Dukuh Daratan tetap mengadakan kegiatan takbir bersama dan sholat Id. Namun, sholat Id dibatasi hanya untuk warga Dukuh Daratan saja. Setelah sholat Id, dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di tanah lapang dan tetap memakai masker. Hewan kurban yang disembelih ada 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Semuanya dikerjakan oleh warga Dukuh Daratan sendiri, agar menghindari penularan COVID-19. Hampir 2 tahun lamanya, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai bidang menjadi terhambat, berbagai kalangan pun merasakan dampaknya. Inilah keluh kesah kami menghadapi pandemi yang tak kunjung mereda. Aku bosan sekolah online. Aku pengen bertemu teman-teman di sekolah. Aku pengen masuk sekolah. Aku pengen main sama teman-teman. Aku kangen bapak ibu guru. Bosan disuruh ibu terus sama belum kenal sama teman baru. Tidak dapat uang saku, tidak bisa nongkrong bersama teman-teman. Selama pandemi nggak bisa main sama teman baru, bosen di rumah terus, nggak bisa main, disuruh bersih-bersih rumah terus, nggak dapat uang saku dari ibu. Banyak banget yang dirasain, mulai dari segala aktivitas terbatasi, nggak boleh berpergian, kalau bukan yang keperluan penting banget, kuliah online, terus susah buat ketemu sama temen, terus organisasi sekarang juga online, jadi kalau misalnya ada proker atau program kerja itu susah buat itu, praktikumnya itu juga online, jadi suruh materinya tuh kurang masuk. Semoga pandeminya ini segera selesai, semoga PPKM darurat ini diterapkan dengan maksimal, vaksinasi juga berjalan lancar, terus semoga pandeminya segera selesai. Segala aktivitas terhambat, silaturahmi juga hampir terputus karena tidak bisa jumpa sama keluarga dan kerabat lainnya. Segala kegiatan olahraga juga jadi terhambat. Ya pokoknya karena corona itu semua jadi terhambat. KKRI online atau dari rumah ini
Yang pertama mulai dari mencari lokasinya itu susah banget. Udah nyoba ke sana kemari, semuanya ditolak dengan alasan kalau bukan warga desa tersebut sulit untuk mengadakan acara di desa itu. Prokernya biasanya kan kalau KKN kayak sosialisasi atau yang pokoknya yang kegiatan untuk rame-rame gitu. Nah kalau pandemi ini kan dibatasi cuma boleh 5 orang. Tidak bisa mengikuti kegiatan di masyarakat karena selama pandemi semua kegiatan masyarakat diberhentikan. Kan kita jadi bingung, terus kita KKN ngapain gitu. Terus kalau KKN serba online gini, outputnya kan kita dapat apa gitu kan, masa cuma laporan doang. Nah kebanyakan juga teman-teman pasti kegiatannya cuma settingan kan, nggak yang realita yang ada di masyarakat gitu. Di masyarakat juga semuanya kayak contohnya arisan itu jadi kayak drive-thru lah istilahnya gitu. Nah teman-teman, selama pandemi ini sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan maupun oleh WHO seperti 6M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat dengan cara berolahraga setiap hari dan juga memakan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna.